Saya menghimbau kepada ahli waris yang selama kemarin memindahkan ini kepada pribadi, sebaiknya udah kembalikanlah milik organisasi, bukan miliknya pribadi lagi. Itu aja. Satu saya pesan saya. Ini kan yang dilanggar adalah masalah moral. Karena Ya, siap, sekali lagi kasihan leluhur-leluhur kita, para pendahulu kita yang sudah membuat menyusun organisasi sebegitu bagus ini dicederai, akhirnya jadi milik pribadi. Kembalikan milik organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku dimanapun berada. Tentunya jumpa lagi dengan channel Humas Persaudaraan Sejati Trate yang lama kita nggak jumpa. Kebetulan kali ini kita akan bincang-bincang terkait isu perkembangan dan juga informasi dari organisasi. Nah, kebetulan di samping saya sudah berjejer pengurus pusat. Saya perkenalkan dari sebelah kiri ada Mas Beli dari Biro Hukum. Apa kabar Mas Beli? Ada Mas Beli. Kemudian di tengah nggak asing lagi ada senior Mas Bagio. Sehat Mas Bagio? Wah, terima kasih. Nggak asing lagi Bimpres kita, Mas Nano ini. Pokoknya kalau udah urusan yang pertandingan gelanggang, beliau ini jawarannya. Nanti bisa minta petunjuk dari beliau. Gimana Mas Nano kabarnya? Sehat? Ya. Kemudian di Apit yang paling gemuk ya kan, paling sehat ada Mas Samsudin. Pasti nggak asing lagi. Ya, terima kasih Mas atas kesempatan sore hari ini berkenan hadir. Ini kita pengen ngobrol Mas. Isunya santer rame. Itu di lapangan itu kemarin saya dengar kabar, kemudian menjadi gejolak di arus bawah bahwa merek 41 itu kan kalau tidak salah sedang di PK-kan, digugat. Kemudian PK itu ditolak. Nah, seolah-olah itu dianggap bahwa selain pemegang merek 41 itu tidak memiliki hak atau tidak memiliki kuasa atas organisasi. Nah, itu roastingan pembelokan informasinya seperti itu ya. Kebenarannya seperti apa? Ini adalah Biro Hukum selaku yang punya hak untuk memberikan keterangan. Waktu dan tempat, monggo Mas Beli. Jadi setiap kali konflik tentunya kan ada penyebabnya, historikalnya itu pasti ada Mas ya. Nah, kebetulan nih hadir Mas Nano di tengah-tengah kita. Mas Nano nanti ya, kita mau pengen tahu Mas Nano. Seingat saya kalau nggak salah dengar loh Mas Nano, informasi yang saya dapat tuh dulu Mas Nano itu tahu betul prosesnya zaman masih pendaftar awal ya Mas ya kalau nggak salah. Nah, ini biar dulu tahu, Mas Nano sendiri kan juga sudah cukup dikenal lah Insya Allah di seluruh dunia itu. Tapi nggak disangka-sangka ternyata malah Mas Nano nih dahulu kala yang pernah ngurus. Seperti apa historisnya Mas Nano? Saya mohon keterangannya biar didengarkan dulur-dulur. Terima kasih. Terima kasih Mas Ageng. Saya orang yang mendapatkan surat kuasa dari almarhum Mas Tarmaji dalam rangka kenapa kita harus daftarkan ini sebelumnya sudah ada usulan-usulan ya dari DKI, dari almarhum Pak Margono itu sudah mengusulkan supaya hak intelektual yang kita punya ini kita daftarkan semua, mulai hak ciptanya, merek dagang jasa itu kita daftar supaya tujuannya apa sih awalnya itu supaya tidak ada saling klaim dari perguruan lain atau orang lain di kelak kemudian hari. Kira-kira 50 tahun ke depan tuh harusnya tidak ada lagi yang ngeklaim antara merek, kemudian bed, kemudian baju silat, logo, sampai ke senam jurus dan segala macam itu. Harapannya seperti itu gitu loh. Tapi ya kali ini saya sebagai orang yang ikut mengusulkan ke Mas Maji sehingga saya dapat surat kuasa 1 sampai 9 item ya. Dulu 5 pertama keluar, bed, baju, kemudian merek jasa, merek dagang itu nama. Nama itu saya daftarkan 2. Saya daftarkan atas nama Persaudaraan Sejati Trate, saya daftarkan juga Setia-Hati Trate. Jadi dua-duanya. Jadi gitu. Kalau kemudian hari nggak ada lagi orang mengklaim bisa menggunakan bikin perguruan baru pakai Setia-Hati Trate saja. Tidak gitu, seperti itu. Jadi
asal mulanya itu seperti itu. Nah, sekarang kita miris. Kenapa sekarang di belakangan justru kita saling beribut, saling berebut urusan dengan pepesan kosong ini, gitu. Artinya dengan saling mengklaim ini yang paling berkuasa ini memiliki hak patennya, mereknya, kemudian hak ciptanya, saling seperti ini. Ini sebenarnya kalau bahasa saya, kenapa kita nggak usah bikin aja sekalian waktu itu kan, gitu, ibarat gitu. Nyesal juga ikut bantu bikin gitu ya. Nah, harapnya ke depan saya hanya ingin barangkali ada pelanggaran moral yang dilanggar. Kalau secara hukum dari waktu kita buat, kemudian itu miliknya organisasi ya, nama Persaudaraan Sejahtera, jasa maupun dagang dan yang lain itu kan kita daftarkan atas nama Mas Tarmaji Budiarsono sebagai ketua umum. Ketua umum pada waktu itu. Jadi ya, Mas Maji sendiri di mana-mana mengatakan sak kelukut pinoro sewu no, saya tidak akan memiliki barang ini, termasuk keluarga yang lain-lain. Tapi gitu. Setelah beliau nggak ada, kenapa ini dipindahkan? Di ahli warisnya membuat akte waris dipindahkan ke milik pribadi. Secara hukum nggak masalah, tapi secara moral ada masalah. Karena Pak, barang itu, nama-nama itu bukan Mas Maji yang bikin. Betul. Bed juga bukan Mas Maji yang bikin. Senam jurus bukan Mas Maji yang bikin. Itu miliknya organisasi. Makanya kita lindungi miliknya organisasi. Nah, sekarang begitu jadi milik pribadi seperti ini kan jadi bermasalah. Orang begitu mudahnya mengambil hak royalti macam-macam, itu kan keliru. Apa iya dia pemiliknya sekarang? Apa dia berkontribusi waktu itu membuat? Kan tidak. Nah, ini yang kita sayangkan, Mas. Jadi yang dilanggar adalah pelanggaran moral. Sebagai orang Sejahtera ini milik orang banyak, bukan milik pribadi. Karena kenapa begitu? Saya pun pernah dilaporkan, saya diperiksa di Dirkrimsus Polda Metro Jaya karena saya bikin kejuaraan dunia pakai nama Sejahtera. Tapi oleh penyidik mengatakan selama orang-orang Sejahtera yang menggunakan nggak ada pelanggarannya, kecuali saya pindah jadi tapak suci menggunakan Sejahtera saya pidana. Gitu. Tapi selama masih Sejahtera mau dari kelompok manapun nggak ada masalah ya. Itu kira-kira Mas Ageng. Baik, terima kasih Mas Nano. Sementara historisnya tadi sudah disampaikan Mas Nano, Lur, jelas banget. Nah, barangkali Mas Samsudin menambahkan baik terkait dengan kedudukan merek itu sendiri, kedudukan kekayaan intelektual itu sendiri di mata organisasi. Monggo. Iya, Mas Ageng, mungkin saya menambahkan dari Mas Willy dan Mas Nano aja bahwa proses PK ya organisasi semata-mata hanya untuk ya mencari aset agar tidak tercecer ya, itu yang mana tadi sudah disampaikan kepada Mas Nano ya, bahwa Mas Nano adalah sebagai penerima kuasa dari ketua umum PSHT. Ini harus dipaparkan dulu nih bahwa jangan sampai kecacer aset hak kekayaan intelektual itu tidak kecacer, ditarik lagi untuk menjadi hak milik organisasi lagi. Betul. Nah, mungkin majelis hakim belum mengabulkan lah. Mungkin mudah-mudahan nanti ada upaya lain. Nah, mungkin seperti itu. Nah, tadi yang disampaikan Mas Nano benar, bahwa Mas Nano ya mungkin juga bagian orang yang dilaporkan di saat kebetulan kami yang mendampingi ya di Polres ya, di Polda Mas Nano ya, alhamdulillah. Dan memang kita paparkan gitu loh. Dan begitu itu menjadi bukti ya Mas ya. Kita paparkan, kita tunjukkan kepada penyidik, ini loh aslinya ya. Surat kuasa asli yang pertama mengurus ya, kami tunjukkan kepada penyidik. Dan kaget penyidik gitu. Oh, ternyata justru pemilik aslinya malah dilaporkan gitu loh. Ini yang mungkin harus disampaikan. Jadi kondisi yang saat ini adalah kita harus memberikan wawasan yang modern, wawasan yang benar-benar bahwa organi yang sesungguhnya itu seperti ini. Jadi tadi kami sepakat juga, dan apa yang disampaikan Mas Nano itu benar, bahwa tidak ada hubungannya ya orang pakai apa tadi baju atau justru hak kekayaan kita ya, hak merek kelas 25 ini justru ada di kita. Ya, justru kepada saudara-saudara kita yang belum paham, jangan gampang-gampang memproduksi tanpa izin organisasi. Ini juga bagian dari pelanggaran hukum. Nah, mungkin itu yang mungkin kami paparkan saat ini. Mungkin nanti menambahi aja Mas Ageng. Kekayaan intelektual milik Sejahtera haruslah tetap menjadi milik organisasi Persaudaraan Sejahtera. Demikian, Mas. Terima kasih Mas Willy atas pemaparan dan tambahannya. Mas Nano menambahkan atau cukup? Saya rasa masih perlulah.
Satu saja, ya, barangkali saya menghimbau kepada ahli waris yang selama kemarin memindahkan ini kepada pribadi, sebaiknya udah kembalikanlah milik organisasi, bukan miliknya pribadi lagi. Itu aja. Satu saja pesan saya, Pak. Ini kan yang dilanggar adalah masalah moral. Karena Ya, siap, sekali lagi kasihan leluhur-leluhur kita, para pendahulu kita yang sudah menyusun organisasi sebegitu bagus ini diciderai, akhirnya jadi milik pribadi. Kembalikan milik organisasi. Itu pesan saya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Nano. Barangkali Mas Samsudin, Mas Bagio, masih kah? Oke. Saya hanya menambahkan sebagai closing aja, tetap semangat berlatih pada adik-adikku, saudara warga dimanapun berada, tetap ikut arah dan instruksi organisasi yang mana dipimpin oleh Kang Mas Dr. Insinyur Muhammad Taufik, yang mana arahan-arahan organisasi harus berjalan sehingga apa yang akan terjadi itu tetap nanti komunikasi tetap baik, mungkin itu. Dan untuk bila mana terjadi ada gangguan yang mungkin hal-hal khususnya mungkin intimidasi dengan kekerasan, saya sampaikan lagi, jangan takut, tetap dokumentasi ya, seperti yang ditegaskan Mas Weli tadi bahwa Biro Hukum bersifat tegas, yang mana di tahun 2021 lebih dari 5 dari pihak lain yang masuk kurungan. Ya. Bahkan bisa saat ini dicek ya, di NTT kebetulan di Kabupaten Sika itu ada 3 oknum dengan putusan hakim 2 tahun 6 bulan. Bisa dicek sampai sekarang. Mungkin itu aja sebagai closing dari saya. Baik, terima kasih Mas Samsudin. Nah, dulur-dulur kadang warga PSHT di mana berada, tadi sudah sangat jelas sekali dipaparkan, dijelaskan secara gamblang baik dari Mas Weli dan Mas Samsudin selaku Biro Hukum, bahkan secara historikal sudah dijelaskan Mas Nano yang pada waktu itu menerima kuasa penuh pada waktu pengurusannya, yang mana ternyata terjadi pelanggaran moral ya Mas ya. Sama himbauan dari Mas Bagio yang sudah lama kita nggak jumpa Mas, himbauannya semoga dulur-dulur ini jadi melek organisasi juga melek hukum. Saya rasa itu dulur-dulurku dimanapun berada, sapa weruh ing pinuju sasat duwe pagerwesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.